warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfariani, NIM 2203010009, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Baik, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Tarik Tasyri'. Soal pertama, jelaskan perkembangan Islam pada periode sahabat. Periode sahabat adalah periode penafsiran undang-undang dan mulai terbukanya pintu-pintu ijtihad terhadap kejadian-kejadian yang belum memiliki dasar hukum. Pada periode sahabat terdapat 3 sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, ketiga As-Sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Periode sahabat dibagi menjadi 4, yaitu masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kedua masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketiga masa pemerintahan Utsman bin Affan, dan keempat masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 3 tahun. Dalam pemerintahannya, ia disibukkan untuk menumpas orang-orang yang enggan membayar zakat dan orang-orang yang murtad. Kedua, masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 13 tahun. Pada masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas hingga keluar batas Jazirah Arab, seperti ke Mesir, Yaman, India, dan lain-lain. Ketiga, pemerintahan Utsman bin Affan adalah masa dibukukannya Al-Quran. Yang keempat, masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan setelah Utsman bin Affan ditikam oleh pemberontak. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan metode atau sumber hukum yang digunakan masing-masing keempat imam mazhab. Seperti yang kita ketahui, bahwa imam mazhab ada 4. Yang pertama Imam Maliki, yang kedua Imam Ahmad bin Hambal, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hanafi. Sumber hukum Imam Malik ada 9. Yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga praktik masyarakat Madinah atau kebiasaan masyarakat Madinah, keempat ijma' sahabat, yang kelima pendapat individu sahabat, keenam qiyas, ketujuh tradisi masyarakat Madinah, keempat istislah, dan yang kesembilan urf. Kedua, sumber hukum Imam Hambali. Yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga ijma' sahabat, keempat pendapat individu sahabat, kelima qiyas, dan yang keenam hadis dhaif. Ketiga, sumber hukum Imam Syafi'i. Yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas, dan kelima istishab. Yang keempat, sumber hukum Imam Hanafi. Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas, kelima qaul as-sahabi, keenam istihsan, yang ketujuh urf. Pertanyaan ketiga, jelaskan hal-hal yang mempengaruhi perkembangan mazhab. Ada beberapa yang mempengaruhi perkembangan mazhab. Yang pertama, adanya pembukuan pendapat mazhab. Kedua, peran serta murid dan pengikut mazhab dalam mengembangkan mazhabnya. Ketiga, pengaruh massa dengan memilih mazhab tertentu untuk daerah yang dikuasainya. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Ahlul hadis merupakan kelompok di masa tabi'in yang mengeluarkan hukum Islam dengan menggunakan hadis daripada menggunakan sumber ra'yu atau ijtihad. Sedangkan ahlul ra'yi merupakan sebutan yang digunakan bagi sekelompok yang dalam menetapkan fikih lebih banyak menggunakan sumber ra'yu atau ijtihad daripada hadis.
Sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.